Ini Bapak Ibu, saya coba usulkan formasi 2-3-1. 2-3-1. 2 semester, 3 semester, 1 semester. Ini. 2 di awal itu untuk membentuk fondasi. Berarti kalau bisa, sebisa mungkin materi itu habisin di tahun pertama. Karena nanti di tahun kedua, anak itu full di teaching factory. Nangkep nggak ya? Ini pendekatan saya ya. Di tahun pertama kalau bisa, materi itu habiskan. Lompat 2 slide berikutnya. Maksudnya apa tuh Pak? Nih. Di tahun pertama, ini kan 2-3-1 nih. Materi itu habiskan dengan cara kurangi atau dipadatkan. Jangan kepadatan materi. Misalnya apa? Ngikir. Penting tuh ngikir. Gak apa-apa, tapi jangan 100 jam. Jangan 100 jam, cukup 2 jam. Kan punya 98 jam sisa itu. Ngelas. Habis dilas, diapain hasil lasnya? Dibuang. Mending digigir, dibuang. Itu kan juga ada yang pesen juga. Nah, kelas 100 jam, kurangi 20 jam saja. Jadi dikurangi, dipadatkan. Kembali ke kurikulum tadi, itu menggunakan mapel dasar kejuruan. Itu untuk menghabiskan materi di awal. Nangkep boten? Nangkep ya? Nangkep, kembali ke slide tadi, kedua tadi. Nah ini, termasuk di tahun pertama, ajarkan anak itu skills komunikasi, skills presentasi, skills diskusi, skills debat, skills bikin proposal, skills bikin surat resmi. Dengan mapel apa? Kembali ke kurikulum. Dengan mapel bahasa Indonesia. Nah ini mulai kena nih bahasa Indonesia. Jadi kalau lulusan SMK nggak bisa ngomong, nggak bisa komunikasi, nggak bisa presentasi, bahasa Indonesianya dapat 8, malah 9 kadang-kadang. Yang salah siapa? Gurunya. Mulai. Saya ulang lagi ya. Kalau lulusan SMK nggak bisa ngomong, nggak bisa presentasi, tapi nilai bahasa Indonesia dapat 8, yang salah gurunya. Harusnya nilainya 5. Kalau nilai 5, gantian dimarahin sama kepala SMK. Loh, ntar dulu toh. Apa sih gunanya belajar bahasa Indonesia? Kan komunikasi, negosiasi, diskusi, presentasi kan. Terus diajarin apa? Kalau anak SMK bahasa Indonesia mengarang bebas. Jadi di tahun pertama kan guru bahasa Indonesia kan ngajarin macam-macam tadi. Tahun kedua ngapain guru bahasa Indonesia? Gabung sama Teva. Sebagai coach, ikut mendampingi anak presentasi di depan calon konsumen, ikut dampingin anak bikin materi sosialisasi, promosi. Gitu. Yang ngajar, oh boleh, kadang-kadang kembali ke kelas ngajar ya boleh, tapi tetap anak nanti kembali ke Teva. Dan kalau sudah masuk Teva, anak itu fokus di Teva, jangan dikasih PR macam-macam lagi sama yang lain. Boleh nggak saya masuk ke mapel normatif yang lain? Guru, ini, pendidikan jasmani dan olahraga. Kira-kira hubungannya apa sama Teva? Mungkin susah dihubung-hubungkan, mungkin. Tapi, guru olahraga itu bisa mendukung karakter anak untuk menjadi semakin kuat berteva. Jadi Pak, kalau guru olahraga, saya yakin di sini enggak. Di tempat lain. Tempat lain, sini saya enggak kenal. Ngasih ujian. Wah, pertanyaannya apa pertanyaannya? Berapa
diameter ring basket. Itu ada loh, itu ada loh, itu ada loh, itu ada, kayak gitu masih ada. Itu Michael Jordan juga nggak tahu berapa diameter ring basket, pakai nanya lagi. Jawabannya ada, ya ada di Google. Lu di Google aja ada kok ditanyain. Close book lagi. Kon ngapa oke diameter ring basket, tinggi gawang, panjang lebar lapangan, diameter bola voli, diameter bola basket, perbandingannya apa? Ngapain dihafalin? Ya itu, kadang kita tuh ngasih soal tuh ya hafalan gitu loh. Olahraga itu penting banget. Apa pentingnya? 1, ngajari sportivitas, karakter. 2, hidup sehat. Olahraga itu, lakukan olahraga yang kamu sukai, tapi lakukan rutin untuk kesehatanmu. Jadi jangan sampai mengambil nilai olahraga, misalkan pelajaran basket, pelajaran basket dinilai kemampuan layup. Wah, ini set 1 langkah, 2 langkah, jret gitu. Nah kalau saya bisa, nah kalau enggak berbakat dianggap bodoh, nilainya jelek. Ya jangan gitu. Dia mungkin senang bersepeda, mungkin dia senang mancing atau apa gitu. Ya mancing bukan olahraga ya. Bukan mancing, sorry. Mungkin dia senang badminton, pingpong, atau jogging. Intinya, caranya nilai ya jangan terus diseragamkan. Lompat jauh. Ayo nek sing mlayune banter ya mesti banter, nek sing kreso mlayu lah mesti mak kucluk ngono ki. Wah cendek, bijine cendek. Ya enggak gitu. 1 kan sportivitas tadi. 2, hidup sehat, olahraga. Do what you love what you do. Pilih aja olahraga yang kamu sukai, tapi lakukan dengan kesenanganmu untuk kesehatanmu. Syukur-syukur untuk membuat jejaring. Bapak Ibu saya dulu pernah loh jualan apartemen, aku saya jadi dekan dari Jakarta, saya jual di Jogja, setahun laku 10 apartemen unit. Saya dapat bonus 1 kamar apartemen bahkan. Dari 10, 8 itu yang beli siapa? Teman tenis saya. Jadi olahraga, seni itu bisa untuk berkomunikasi. Jadi olahraga dan seni itu penting, tapi ya itu tadi untuk sportivitas, teamwork, sportivitas, hidup sehat gitu. Itu mendukung Teva nanti kan nih, karena Teva itu butuh karakter itu. Itu yang olahraga. Yang belum guru apa ini? Guru sejarah. Di situ ya. Nah, saya jelasin aja. Bu, tahun berapa Pangeran Diponegoro ketangkap? Lu malah ngenguk belakangnya. Tahun berapa Bu Pangeran Diponegoro ketangkap? Hah? Nggak tahu? Masa nggak tahu? Kok 1930 itu Isa? Maghrib Bu, Maghrib. 1830 itu Diponegoro ketangkap oleh Kapten Dekok. 1830 sesaat setelah Maghrib. Karena perangnya cuma 5 menit. 1825, 1830. Tahun berapa Tuanku Imam Bonjol kalah? Kalah dari Belanda maksudnya, bukan kalah main dadu. Maksudnya perang Padri itu selesai, kalah dari Belanda di Sumatera Barat. Tahun berapa Bu? Enggak pernah diajarkan. Jawaban yang diplomatis, alias enggak tahu. Loh, saya, tahu enggak saya? Ya enggak tahu lah, ngapain diapalin. Kalau pertanyaannya tentang tahun, saya mungkin angkat tangan. Ya, Wikan, saya Bu Guru. Tahun berapa Imam Bonjol ketangkap atau kalah? Enggak tahu, ketangkap atau kalah ya, lupa saya. Enggak tahu Bu, loh kenapa angkat tangan? Saya buka HP Bu, nanti saya tahu jawabannya. Google. Lah iya kan? Ibu kan pengen saya tahu kan? Saya sekarang enggak tahu. Tapi kalau saya buka HP, Google, saya tahu Bu.
Kalau Wikipedia nggak bohong loh ya. Nah, mungkin nggak kalau guru sejarah bikin soal yang bisa teamwork PBL. Kira-kira gini. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Hari ini kita ada kasus. Ada misteri di dunia ini yang belum terpecahkan dalam sejarah bangsa kita. Apa Pak Guru? Perang Diponegoro dan perang Padri di Sumatera Barat. Kenapa tidak terjadi di waktu yang bersamaan? Terus piye? Loh ini namanya project based learning gitu loh. Namanya aja misteri kan. Malah digeguyu. Loh, Bapak tahu nggak kenapa? Kira-kira kenapa Pak? Zamannya beda. Maksudnya apa? Beda waktu. Bu Guru jangan bilang dulu Bu, jangan mungkin tahu tahunnya. Ini kata Bapak beda waktu. Enggak Pak, saya jawab mereka itu sakbaraan Pak. Diponegoro sama Imam Bonjol itu sakbaraan lah kira-kira. Nanti kalau baca Google, itu sakbaraan lah kira-kira. Enggak ada komunikasi. Zaman itu belum ada WhatsApp. Kalau ada WhatsApp di zaman itu, Diponegoro telepon sama Imam Bonjol, bro, besok kamu sikat itu VOC ya. Malamnya giliran saya sikat itu VOC. Oke bro? Nah, ya kalau kenal ya kayak gitu toh bro. Kurang komunikasi, ya sama aja. Bukan itu jawabannya. Nah anak-anak itu dikumpulkan dalam tim, bikin tim, satu tim mungkin 5 atau 6 orang. Yuk kamu pikirkan misteri ini. Buka, ya silahkan buka buku, buka Google. Wah ternyata perang di Sumatera itu mulainya jauh sebelum perang Diponegoro. Tahun 18 sekian. 18 sekian. Setelah itu 1825 mendekati Maghrib Diponegoro perang sama VOC. Taktik gerilyanya membuat Belanda kocar kacir. Belanda mau koet pusing. Zaman itu belum ada mixagrip. Setelah Belanda pusing, Belanda mikir, ini nak tak gempur dengan tentaraku, mampus aku sama gerilya hit and run-nya Diponegoro. Belanda memutuskan tarik pasukan yang ada di Sumatera. Imam Bonjol, tar dulu ya, saya mau ke Yogyakarta dulu. Udah, kamu diam dulu. Tarik tentara dari Maluku, tarik tentara dari India untuk menggempur Diponegoro. Kok tahu Pak Wikan? Lah ya, saya baca Google. Terus perang sampai 1830 Maghriban itu, ketangkaplah Diponegoro, perjanjian Kapten de Kock itu kan. Setelah itu Belanda masih belum balik ke Sumatera karena Belanda masih beresin pengikut-pengikutnya Diponegoro yang masih loyal sampai bertahun-tahun. Baru berapa tahun kemudian Belanda beresin Yogyakarta dan Jawa, kembali ke Sumatera, meneruskan gempur-gempuran, pacar-pacaran, gempur-gempuran sama Imam Bonjol sampai 1838 kalau nggak salah. Berarti kan sakbaraan itu. Terus kenapa Pak? Nah, terus kenapa? Kok nggak terjadi waktu yang bersamaan? Beda tempat, lah iya beda tempat, memang Sumatera sama Jawa beda tempat itu. Tapi waktunya kok nggak bersamaan, karena kalau bersamaan Pak Guru, nanti Belanda sudah kalah duluan, mampus di Jawa, gepeng di Sumatera, Belanda pulang kampung, maka tidak ada negara NKRI, adanya kerajaan Sumatera sama kerajaan Jawa. Itu betul-betul salah. Yang nggak tahu betul-betul salah. Terus jawabannya apa Pak? Ya nggak tahu, masa saya tahu jawabannya. Loh Pak kan gimana sih? Bikin soal nggak ada jawabannya. Loh emang soal harus ada jawabannya? Ini kan misteri. Untuk project based learning, berpikir kritis, teamwork. Tadi saya belum nyinggung bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris itu yang super penting. Ketika saya pensiun dari Dirjen Vokasi,
Saya gabung ke LG Internasional. Kenapa? Bukan karena IPK saya kan, tapi lebih karena satu, pemahaman saya tentang dunia vokasi Indonesia. Dua, bahasa Inggris. Tiga, soft skills, pastilah leadership. Dan saya tanya ke teman saya, masih muda, head manager of marketing, masih muda, belum ada 30 tahun, Mas. Bisa diterima di sini ya. Kerja di LG itu gaji Korea, Bu. Gaji Korea, kurs Indonesia. Lumayan. Meskipun kalau dibandingkan dirjen, tetap tinggi dirjen ya. Anak curhat saya. Tapi anak ini masih 27 tahun, dia jadi manajer di perusahaan internasional, dia bilang, dia itu D3, jurusannya public relation, tapi dia pegang sekarang manajer untuk produk e-learning atau digital. Kenapa kok bisa terima? Pak, saya itu masuk sini, diwawancara ya, lihat CV, diwawancara, langsung diterima karena saya bisa bahasa Inggris. Tapi nggak cuma bisa bahasa Inggris, tapi untuk komunikasi, menjelaskan, mampu untuk negosiasi, bahkan menjual, rapat. Dia dipraktekkan dalam bahasa Inggris, jadi tetap soft skills dan digital talent plus bahasa Inggris. Dan dampaknya gaji dia di usia 28 tahun mungkin sudah 30 hingga 40 juta. Tuh, artinya apa? Bahasa Inggris is super important. Gimana cara merelasikan dengan Teva? Ya kalau Tevanya UPW pasti, ya kan? Kan jualan produk nanti, jualan produk perjalanan wisata, kan pasti praktek. Tapi kalau untuk jurusan lain yang kayaknya gimana meraktekin Teva dalam bahasa Inggris kok nggak ada, tadi saya sampaikan memang tidak bisa semua langsung bisa menghubungkan dengan Teva, tapi tetap bisa mengajarkan bahasa Inggris tapi untuk membangun konfidensi, kepercayaan diri dan soft skills. Gimana caranya? Ya tetap diajarin basic dulu, tenses semuanya diajarkan, grammar, vocabulary, tapi disuruh praktek. Mungkin praktek, coba mungkin dicemplungin, dikenalin sama orang bule, suruh nemenin dia jalan. Anak muda sama anak muda bergrup, dah kamu pokoknya praktekin bahasa Inggris untuk berteman dengan bule ini selama 1 semester, misalkan seperti itu. Nyari mahasiswa bule yang baru kuliah di sini, mungkin mau jadi teman dan sebagainya. Itu kan membangkitkan kepercayaan diri akhirnya. Itu pun juga mendukung nanti anak untuk perform di Teva. Jadi intinya Bu, bahasa Inggris itu sangat super penting. Tapi kalau ngajar bahasa Inggris cuma kognitif, udah terbukti susah berhasil. Coba cek, ini kalau bahasa Inggris TOEFL berapa ini kira-kira? Kan nggak niat dulu bahasa Inggrisnya. Cuman mungkin disuruh hafalan dan nggak ada konteks. Coba Bu, monggo dicari, seperti guru sejarah tadi, saya mungkin beri contoh gimana bikin PBL tentang project based learning. Akhirnya tetap hafal juga tentang tahun, tapi kan ada konteksnya. Sama seperti bahasa Inggris. Kira-kira mengatakan Bu, jadi bahasa Inggris itu memang kalau nggak bisa langsung exactly masuk ke Teva, ya mungkin tipis-tipis lah masuk ke Teva, kadang-kadang bikin presentasi in English atau apa, ketika merayu konsumen, tapi kalau konsumen nggak butuh bahasa Inggris juga mungkin juga nggak relevan juga, tapi tetap bahasa Inggris itu sangat-sangat super important, dan jangan cuma bisa menghafalkan saja, tapi dipraktekin, mirip dengan bahasa Indonesia, praktekin. Ya prakteknya ya harus mikir, mungkin di sini menghadirkan native atau mahasiswa-mahasiswa UNS yang Inggris itu diajak ke sini, dikasih iming-iming aja, pokoknya kalau kamu mau ke sini saya kasih makan siang tiap hari, tapi pokoknya setiap hari kamu harus ngobrol sama anak-anakku, ya kan seperti itu. Ya, ini ngano lah, ini cuma untuk ide-ide aja, monggo ide yang lain. Kira-kira demikian Bu bahasa Inggris.